bagi kalian yang ngikutin kripto, pasti tahu dengan yang namanya Ethereum. Atau paling nggak pernah dengar lah. Tapi sebenarnya Ethereum tuh apa sih? Apa kegunaannya dan apa bedanya dari Bitcoin? Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai Ethereum. Nah, sebelum kita bahas Ethereum, kita harus mengerti dulu apa itu cryptocurrency dan apa itu blockchain. Nah, bagi kalian yang belum nonton, bisa nih nonton video-video sebelum ini, pembahasan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dalam video kali ini, Ethereum akan dijelaskan secara singkat aja ya. Jadi, kalian bisa cari tahu sendiri apa itu Ethereum dengan lebih detail. Kita mulai dari sejarah Ethereum dulu ya. Ethereum ini dibuat tahun 2013 oleh seorang programmer asal Kanada yang namanya Vitalik Buterin. Dia ini seorang Kanada tapi keturunan Rusia. Makanya namanya begitu. Nah, selain Vitalik Buterin, sebenarnya ada beberapa orang lagi yang juga menjadi foundernya Ethereum, yaitu Gavin Wood, Charles Hoskinson, Anthony Di Iorio, dan Joseph Lubin. Pada tahun 2013 dibuat oleh Vitalik Buterin, tapi baru pada tahun 2015, tepatnya 30 Juli 2015 itu baru diluncurkan ke publik. Nah, setelah membuat Ethereum, Gavin Wood membuat Polkadot, dan Charles Hoskinson membuat Cardano. Kedua cryptocurrency itu sekarang juga menjadi cryptocurrency yang masuk di 10 besar cryptocurrency terbesar di dunia. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang, mungkin di video-video berikutnya akan bahas mengenai Cardano dan Polkadot ya. Ethereum ini sekarang merupakan cryptocurrency nomor 2 terbesar setelah Bitcoin. Nah, terus bedanya apa dengan Bitcoin? Tapi sebelum kita masuk situ, kita harus paham dulu nih. Ethereum itu merupakan blockchain-nya, platformnya. Sedangkan mata uang kriptonya itu namanya Ether. Tahu bisa disingkat ETH. Nah, jadi kalian jangan salah. Kalau Ethereum itu adalah platformnya atau blockchain-nya, kalau ETH adalah mata uangnya. Kalau Bitcoin, kita bisa menganggap itu sebagai uang. Kenapa? Karena Bitcoin ini adalah aset yang bisa menjaga nilai dari misalnya dari inflasi. Dia juga punya jumlah yang terbatas dan sulit untuk didapatkan. Jadi mirip uang. Bisa juga digunakan sebagai alat tukar. Nah, kalau Ethereum, fungsinya dia lebih advance daripada itu. Ethereum itu selain bisa digunakan juga sebagai alat tukar dan untuk menyimpan nilai, Ethereum itu merupakan sebuah platform dan di dalamnya semua orang bisa membuat aplikasi yang terdesentralisasi yang bisa diluncurkan di dalam blockchain-nya Ethereum. Nah, jadi itu merupakan fungsi dari Ethereum yang tidak ada di Bitcoin. Nah, aplikasi-aplikasi yang dibuat di dalam blockchain Ethereum itu didasarkan pada smart contracts. Apa itu smart contracts? Jadi, simpelnya smart contracts itu adalah bahasa pemrograman yang isinya adalah fungsi jika A maka B. Nah, misalnya gini ya. Misalnya ada transaksi jual beli rumah. Fungsinya smart contracts-nya akan berbunyi kurang lebih seperti ini. Jika pembeli mengirimkan uang sebesar 100 ETH karena transaksinya pakai Ethereum, pakai Ether, jika pembeli mentransfer uang 100 ETH, maka kepemilikan rumah itu akan berpindah dari penjual ke pembeli. Nah, itu tadi, jika A maka B. Simpelnya seperti itu. Nah, smart contracts ini itu jalannya otomatis karena sudah terprogram di dalam blockchain-nya Ethereum itu. Jadi otomatis tanpa perantara dan immutable, tidak dapat diubah lagi oleh siapapun. Nah, jadi semua pengguna bisa membuat decentralized apps atau aplikasi yang terdesentralisasi di dalam blockchain-nya Ethereum untuk membuat smart contracts sesuai keinginan kita. Contoh tadi mungkin itu contoh yang simple aja gitu ya. Nah, lalu apa yang membuat Ethereum ini bisa jadi cryptocurrency yang terbesar nomor 2? Ada beberapa alasan.
Yang pertama, setiap transaksi di dalam Ethereum itu akan dipotong fee. Jadi contohnya transaksi yang tadi ya, misalnya jual beli rumah. Nah, itu akan ada fee sekian persen yang dipotong dari pengiriman atau pembayaran ETH-nya. Lalu karena Ethereum itu merupakan sebuah cryptocurrency yang sangat berguna, jadi dulu di tahun 2015 belum ada cryptocurrency yang berfungsi seperti Ethereum, jadi dia termasuk yang pertama. Maka dari itu, karena banyaknya orang yang menggunakan Ethereum, nilai dari Ethereum itu juga semakin naik. Itu yang namanya network effect. Semakin banyak orang atau pihak yang menggunakan sesuatu, nilainya akan semakin naik juga. Karena kalau di Ethereum contohnya, kalau misalnya kita transaksi tapi nggak ada lawan transaksi yang menggunakan Ethereum juga, ya kita mau transaksi sama siapa gitu kan. Karena fleksibilitas dan fungsi yang bagus dari Ethereum ini, orang-orang banyak menggunakannya. Nah, di bulan September 2022, Ethereum akan meluncurkan yang namanya Ethereum 2.0. Ini adalah semacam upgrade dari Ethereum, karena selama ini Ethereum itu dinilai memiliki fee yang mahal, sehingga menjadi kurang terjangkau bagi semua orang. Tapi itu kita akan bahas pada video lainnya ya. Oke, untuk sekarang cukup dulu ya pembahasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.